Review dan audit beda nggak? Secara spontan bisa menjawab, jelas beda dong. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, apa bedanya? Atau di mana bedanya? Mungkin perlu berpikir sejenak sebelum menjawab, karena perbedaan antara review dan audit hanya dipahami secara samar. Dalam praktik, terkadang seorang auditor yang ditugasi melaksanakan review tapi sampai melakukan teknik dan prosedur untuk audit dengan melakukan pengujian sampai aspek substansi yang mendalam. Sebaliknya, auditor yang lain ditugasi melaksanakan audit tetapi hanya melakukan teknik dan prosedur untuk review yang hanya menguji kebenaran formil, tidak sampai menguji substansi. Bagi auditor, memahami perbedaan antara review dan audit sangat penting karena keduanya memiliki tujuan dan prosedur kerja yang berbeda. Banyak literatur dan referensi yang membahas apa itu review dan apa itu audit, tapi tidak serta-merta dapat dipahami perbedaan antara keduanya. Ada beberapa literatur dan referensi yang membahas perbedaan tersebut, dan saya mencoba rangkum menjadi 10 aspek perbedaan. Perbedaan pertama, aspek tingkat jaminan. Yang kedua, aspek pengujian sistem pengendalian intern. Yang ketiga, aspek cakupan pengujian bukti. Keempat, aspek prosedur dan teknik pengujian. Kelima, aspek tingkat kesalahan. Keenam, aspek pendeteksian kecurangan. Ketujuh, aspek biaya pelaksanaan. Kedelapan, aspek personil pelaksana. Kesembilan, aspek output. Dan yang kesepuluh, aspek pengguna output. Kita lihat satu persatu masing-masing aspek. Aspek pertama, pada review, tingkat jaminan hanya sampai keyakinan terbatas atau keyakinan negatif. Sedangkan pada audit, tingkat jaminan sampai keyakinan memadai atau keyakinan positif. Apa yang dimaksud keyakinan terbatas dan apa yang dimaksud dengan keyakinan memadai itu ada kaitannya dengan aspek-aspek berikutnya. Aspek kedua, aspek pengujian sistem pengendalian intern. Di dalam review, sistem pengendalian intern tidak diuji, tapi cukup difahami saja. Sedangkan pada audit, sistem pengendalian intern harus difahami dan diuji. Aspek ketiga, di dalam review, cakupan pengujian bukti atau asersi hanya mencakup pengujian kebenaran formil. Sedangkan pada audit, pengujian bukti atau asersi mencakup pengujian kebenaran formil dan kebenaran material. Pengertian kebenaran formil adalah kebenaran secara prosedur atau menurut peraturan atau ketentuan atau standar yang berlaku. Misalnya, kalau di dalam review laporan keuangan, menguji kebenaran klasifikasi, menguji kelengkapan disclosure, misalnya. Kalau kebenaran material maksudnya adalah kebenaran substansial, kebenaran substansi. Aspek yang keempat, di dalam review, prosedur dan teknik pengujian umumnya terbatas pada prosedur analitis, rekonsiliasi, telaah dokumen, permintaan keterangan dari manajemen, dan meminta representasi manajemen atas kelengkapan informasi. Nah, ini ada kaitan dengan tadi cakupan pengujian hanya mengarah pada pengujian kebenaran formil. Nah, sedangkan pada audit, prosedur dan teknik pengujiannya mencakup pengujian sistem pengendalian internal, pengujian transaksi rinci, rekonsiliasi, konfirmasi saldo, dan pengaturan perjanjian dengan pihak ketiga, pengecekan fisik aset, permintaan keterangan, wawancara, dan meminta representasi manajemen atas kelengkapan informasi. Nah, pengecekan fisik, konfirmasi saldo,
Itu bagian dari pengujian kebenaran material diantaranya. Aspek yang kelima, review memiliki kemungkinan kesalahan yang lebih tinggi karena hanya merupakan tinjauan umum. Sedangkan audit memiliki kemungkinan kesalahan yang lebih kecil karena merupakan pengujian dan verifikasi mendalam. Aspek yang keenam, di dalam review, pendeteksian kecurangan tidak diharuskan oleh standar, sedangkan di dalam audit, pendeteksian kecurangan diharuskan oleh standar. Aspek yang ketujuh, biaya pelaksanaan review umumnya lebih murah dibandingkan dengan biaya pelaksanaan audit. Ini ada kaitannya dengan tadi prosedur dan teknik yang diterapkan. Di dalam review hanya menguji kebenaran formil, sedangkan di dalam audit pengujian menyangkut aspek formil dan aspek material. Aspek yang kedelapan, nah ini mungkin lebih terkait dengan audit atau review laporan keuangan. Di dalam review laporan keuangan, personil pelaksana boleh dari auditor internal dan atau auditor eksternal, dan tidak harus memenuhi syarat CPA atau Certified Public Accountant. Sedangkan pada audit laporan keuangan hanya dapat dilakukan oleh auditor eksternal yang memenuhi syarat CPA atau Certified Public Accountant. Aspek ke-9, output. Nah, ini juga dikaitkan dengan laporan keuangan. Di dalam review laporan keuangan, hanya menghasilkan simpulan dan rekomendasi perbaikan atau koreksi jika diperlukan. Sedangkan di dalam audit laporan keuangan, hasilnya adalah pernyataan pendapat atau opini. Saya yakin kita sudah tahu apa itu pendapat atau opini audit atas laporan keuangan. Aspek yang ke-10, pengguna output. Pengguna output atau laporan hasil review adalah pihak internal manajemen. Sedangkan pengguna output atau laporan hasil audit adalah external stakeholder atau para pemangku kepentingan eksternal. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat.